Rangkaian lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantong menyerupai huruf J yang terletak di bagian atas perut. Organ pencernaan satu ini dipenuhi oleh otot dan pembuluh darah. Ukuran lambung dapat berubah bentuk mengikuti postur manusia dan seberapa banyak makanan yang ada di dalam lambung pada saat makan. Fungsi lambung pada manusia yang pertama ialah sebagai penyimpan makanan. Fungsi lambung yang utama adalah sebagai penyimpan makanan sebelum menuju proses pencernaan selanjutnya. Lambung memiliki bentuk yang fleksibel sehingga dapat menyimpan makanan dengan volume hingga 4 liter. Padahal, dalam keadaan kosong, volume internal lambung hanya sekitar 50 ml. Total waktu makanan disimpan di lambung adalah kurang lebih sekitar 2 hingga 3 jam. Namun, pada dasarnya, lama waktu makanan berada di lambung bisa berbeda-beda, bergantung pada jenis makanan yang diproses oleh lambung, yaitu sebagai pencerna makanan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan akan masuk ke esofagus untuk kemudian menuju ke lambung. Di dalam lambung inilah, makanan akan melalui proses pencernaan tahap kedua. Proses pencernaan makanan ini terjadi melalui proses mekanik dan kimiawi. Fungsi lambung untuk membunuh mikroorganisme berbahaya. Lambung memproduksi asam klorida atau HCl yang memiliki banyak fungsi penting. Salah satunya untuk membunuh mikroorganisme patogen yang masuk secara tidak sengaja bersama makanan. Yang keempat, yaitu fungsi lambung membantu penyerapan vitamin B12. Sel parietal pada fundus lambung menghasilkan 2 sekresi penting. Salah satunya faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah glikoprotein yang berperan penting dalam penyerapan vitamin B12 atau kobalamin dalam usus. Yang kelima ialah fungsi lambung mengontrol hormon. Selain memproduksi enzim, lambung juga memproduksi beberapa hormon yang berperan penting dalam sistem pencernaan, seperti hormon gastrin dan grelin. Gastrin diproduksi oleh sel G yang terdapat di dinding lambung. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sekresi asam lambung secara terus-menerus. Sedangkan grelin diproduksi dalam kelenjar oksintik mukosa yang tersebar di dalam lambung. Ketika tubuh lapar atau kekurangan energi, hormon grelinlah yang bertanggung jawab untuk memberi sinyal pada hipotalamus. Yang terakhir ialah fungsi lambung untuk meredam bahaya asam lambung. Di dalam lapisan mukosa lambung, terdapat sel yang disebut dengan sel goblet. Sel ini akan mensekresikan lendir bikarbonat yang bersifat basah ke lapisan terluar dari lambung agar tidak rusak akibat aktivitas asam lambung dan enzim pepsin. Bagian-bagian lambung. Ini adalah esofagus. Kemudian, dari esofagus, makanan akan masuk ke lambung bagian yang pertama, yaitu pars cardiaca atau kardiak lambung. Kardiak lambung adalah bagian pertama dari lambung yang berperan sebagai pintu masuk makanan dari esofagus atau kerongkongan. Bagian berikutnya ialah fundus gastricus atau fundus lambung. Fundus lambung adalah bagian atas lambung yang bentuknya membulat. Pada bagian ini disebut juga dengan badan lambung atau korpus. Pada bagian fundus lambung, di mana makanan akan disimpan kurang lebih sekitar 1 jam. Kemudian, bagian yang terbesar di organ lambung ini adalah badan atau corpus gastrium. Corpus gastrium merupakan bagian pusat dari organ lambung, di mana pada bagian ini terjadi proses pencernaan secara kimia. Yang terakhir adalah pilorus. Pilorus terbagi menjadi 2, yaitu antrum dan kanalis. Pilorus lambung merupakan bagian lambung yang terletak di bawah yang berhubungan langsung dengan usus halus. Pilorus juga berhubungan dengan usus 12 jari. Pada bagian pilorus, makanan yang terkumpul dan mengalami proses pencernaan sebelum masuk ke usus 12 jari. Pada bagian ini, pilorus bekerja dengan dipengaruhi pH makanan. Bila makanan yang masuk ke dalam pilorus bersifat asam, maka otot pilorus akan mengendor sehingga pintu pilorus akan terbuka. Namun, jika makanan bersifat basah, maka otot pilorus akan berkontraksi dan pintu pilorus akan tertutup. Sedangkan ini adalah bagian esophagus pars abdominalis. Dan ini adalah bagian duodenum.
Struktur-struktur lambung terbagi menjadi 4 lapisan. 1. Mukosa. Mukosa merupakan bagian lapisan lambung yang mengeluarkan berbagai jenis cairan seperti asam lambung, jenis-jenis enzim, dan hormon. Kedua, submukosa. Lapisan submukosa ialah tempat dipertemukannya pembuluh darah, arteri, dan vena. Kedua pembuluh darah tersebut dipertemukan untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel perut. Ketiga, muskularis. Lapisan ini merupakan bagian yang membantu lambung untuk pencernaan secara mekanis. Ada 3 bagian otot yang terdapat pada lapisan muskularis. Ketiga otot tersebut akan berkontraksi dan menghasilkan gerak peristaltik pada lambung. Yang keempat, serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan terluar dari lambung. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi lambung. Lapisan ini juga mengeluarkan sejenis cairan untuk mengurangi gesekan pada lambung dengan anggota tubuh lainnya. Enzim-enzim pencernaan yang terdapat pada lambung. Yang pertama yaitu asam klorida atau HCl, yang berfungsi membantu membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim aktif berupa pepsin, dan menyederhanakan protein jaringan ikat sehingga mudah untuk dicerna. Yang kedua yaitu enzim musin, yang berfungsi melicinkan makanan supaya lebih mudah untuk dicerna lambung. Yang ketiga yaitu enzim pepsin, yang berfungsi mengubah protein menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida. Proteosa merupakan suatu modifikasi dari asam amino yang susunannya lebih sederhana dari susunan protein. Sementara itu, pepton dan polipeptida adalah modifikasi asam amino yang susunannya lebih sederhana lagi dari proteosa. Enzim yang terakhir yaitu enzim renin, yang berfungsi mengubah protein susu terlarut atau kaseinogen menjadi gumpalan protein susu atau kasein. Kemudian molekul tersebut disederhanakan oleh pepsin. Bayangkan ketika kita memiliki sebuah wadah dengan ukuran seperti ini. Kita harus mempaskan ukuran selang yang panjang ini ke dalam wadah tersebut. Bagaimana ya caranya? Hal itu hanya dapat dilakukan dengan cara menggulung selang menjadi berlapis-lapis. Hal ini sama seperti organ yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu usus halus, atau bahasa Inggrisnya small intestine. Nama yang unik ya teman-teman. Apakah organ ini memang kecil atau halus seperti namanya? Tidak. Kita jangan terpaku dengan namanya. Usus halus dinamakan usus halus karena diameter usus ini hanya berukuran 2,5 cm atau setengah dari ukuran diameter usus besar. Usus halus juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai salah satu pemecah mekanik makanan dan propulsi chim atau bubur makanan. Yang kedua ialah sebagai salah satu organ pencernaan kimiawi, dan ketiga adalah sebagai salah satu tempat penyerapan nutrisi. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, kemudian jejunum, kemudian ileum. Setelah makanan diproses di lambung, maka kim atau bubur makanan akan masuk ke dalam duodenum terlebih dahulu, kemudian menuju jejunum, dan akhirnya ke ileum. Selain itu, bagian-bagian usus halus juga mempunyai tugas yang spesifik. Misalnya saja, duodenum berfungsi sebagai pencernaan secara kimiawi, dibantu pankreas. Kemudian, jejunum bertugas sebagai tempat penyerapan nutrisi terbanyak di antara usus yang lain. Kemudian, ada ileum yang berfungsi sebagai tempat penyerapan vitamin yang penting, seperti vitamin A, vitamin B12, vitamin E, D, dan K. Sistem pencernaan makanan mengubah makanan yang asalnya berbentuk besar menjadi berbentuk yang lebih sederhana atau lebih kecil. Misalnya, karbohidrat diubah menjadi glukosa, protein diubah menjadi asam amino, dan lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Sistem pencernaan tidak hanya sampai lambung, melainkan dibutuhkan sebuah organ untuk menyerap sari-sari makanan dan nutrisi yang telah dipecah oleh lambung dan harus diabsorpsi ke dalam aliran darah. Dan organ ini ialah usus halus. Usus halus terdiri dari banyak organ yang bernama villi. Villi bertugas sebagai organ penyerapan nutrisi. Setiap villi pasti memiliki pembuluh darah dan pembuluh lain yang disebut lakteal. Sari-sari makanan masuk ke dalam pembuluh darah maupun ke dalam lakteal.
Setelah nutrisi terserap di usus halus, maka molekul sistem pencernaan atau nutrisi dapat disebarkan ke seluruh tubuh. Namun, mengapa molekul-molekul besar harus dipecahkan ke dalam molekul-molekul kecil? Kita umpamakan usus halus menjadi saringan. Di dalam saringan, hanya molekul-molekul kecil saja yang bisa masuk ke dalam usus halus. Dan karbohidrat, lemak, dan protein terlalu besar untuk masuk ke dalam usus halus. Sedangkan gula, asam amino, dan asam lemak dan gliserol memiliki ukuran yang cukup kecil untuk memasuki ke dalam usus halus. Struktur usus halus. A. Struktur serosa, yaitu struktur terluar dekat dengan pembuluh darah, limfa, serta jaringan saraf. Struktur serosa usus halus berbentuk membran ikat yang disungkup oleh peritoneum visceral. Struktur serosa mempunyai jalan napas kecil, lokasi keluarnya senyawa serosa yang berperan sebagai pelumas aktivitas otot. B. Struktur otot. Usus halus memiliki otot polos yang beraktivitas otomatis tanpa kita sadari. Ada dua jenis serat pada otot, yakni serat otot longitudinal dan serat otot sirkuler. Gabungan gerakan peregangan kedua otot tersebut akan menimbulkan aktivitas peristaltik usus yang berperan untuk membendung makanan dan memasukkan ke organ pencernaan berikutnya. C. Struktur submukosa. Struktur submukosa berbentuk struktur membran ikat longgar yang mengandung pembuluh darah, limfa, saraf, serta kelenjar lendir. Pembuluh darah di struktur submukosa usus halus memiliki kontribusi penting dalam menyalurkan makanan yang sudah diserap. D. Struktur mukosa. Struktur mukosa terdiri oleh organ epitel sederhana dan membran ikat tipis. Struktur mukosa mempunyai organ goblet yang dapat memperoleh lendir. Lendir tersebut berupa sekresi dari semua kelenjar yang diperoleh dari usus halus. Macam-macam enzim pencernaan dan fungsinya. Tubuh memproduksi berbagai macam enzim pencernaan untuk memecah nutrisi di dalam makanan yang Anda konsumsi agar dapat diserap. Berbeda jenis nutrisi, berbeda juga enzim pencernaannya. Berikut beberapa macam enzim pencernaan yang ada di tubuh. 1. Amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula, yaitu glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa, yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. 2. Protease. Enzim protase adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protase, yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan kimotripsin. 3. Lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. 4. Maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. 5. Laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Orang dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengkonsumsi enzim laktase tambahan saat mengkonsumsi susu.